Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Nikmatul Janah. Saya dari kelas Informatika A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul mata kuliah Keamanan Sistem dengan materi kriptografi password MD5. Langsung saja pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu enkripsi dan deskripsi. Yang pertama, enkripsi, yaitu sebuah proses pembuatan pesan plaintext menjadi pesan acak yang tidak bisa dibaca atau ciphertext. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah proses reversi enkripsi, di mana proses ini akan mengubah ciphertext menjadi plaintext dengan menggunakan inverting dan algoritma kunci yang sama. Yang kedua yaitu sejarah MD5. MD5 didesain oleh Ronald Rippes pada tahun 1991 untuk menggantikan hash function sebelumnya, yaitu MD4. Pada tahun 1996, sebuah kecacatan ditemukan dalam desainnya, walau bukan kelemahan fatal. Penggunaan kriptografi mulai menganjurkan menggunakan algoritma lain, seperti SHA-1 atau klaim terbaru menyatakan bahwa SHA-1 juga cacat. Pada tahun 2004, kecacatan-kecacatan yang lebih serius ditemukan menyebabkan penggunaan algoritma tersebut dalam tujuan untuk keamanan jadi makin dipertanyakan. Nah, dikarenakan MD5 hanya menggunakan satu langkah pada data, jika dua buah awalan dengan hash yang sama dapat dibangun, sebuah akhiran yang umum dapat ditambahkan pada keduanya untuk membuat kerusakan lebih masuk akal. Dan dikarenakan teknik penemuan kerusakan mengizinkan pendahuluan kondisi hash menjadi arbitrary tertentu, sebuah kerusakan dapat ditemukan dengan awalan apapun. Proses tersebut memerlukan pembangkitan dua buah berkas perusak sebagai berkas template. Dengan menggunakan blok 128 bit dari tatanan data pada 64 bit batasan, berkas-berkas tersebut dapat mengubah dengan bebas dengan menggunakan algoritma penemuan kerusakan. Dan ini yaitu pengertian MD5. MD5 adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ronald Rippes, yang merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh kriptanalis. Algoritma MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang atau terserah dan menghasilkan message guess yang panjangnya 128 bit. Dengan panjang message guess 128 bit, maka secara brute force dibutuhkan percobaan sebanyak 2128 kali untuk menemukan dua buah pesan atau lebih yang mempunyai message guess yang sama. Pada standar internet atau RFC 1321, MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Dan ini yaitu penjelasan MD5. Setiap pesan yang akan dienkripsi, terlebih dahulu dicari beberapa banyak bit yang terdapat pada pesan. Kita anggap sebanyak B bit. Di sini B adalah bot non-negatif integral. B bisa saja 0 dan tidak harus selalu kelipatan 8. Algoritma MD5 yang utama beroperasi pada kondisi 128 bit dibagi menjadi 4 word 32 bit, menunjukkan A, B, C, dan D. Operasi tersebut diinisialisasi dijaga untuk tetap konstan. Algoritma utama kemudian beroperasi pada masing-masing blok pesan 512 bit. Masing-masing blok melakukan pengubahan terhadap kondisi. Pemrosesan blok pesan terdiri atas 4 tahap. Batasan putaran, tiap putaran membuat 16 operasi serupa berdasar pada fungsi nonlinear F, tambahan modular dan rotasi ke kiri. Cara kerja MD5. Yang pertama, yaitu penambahan bit-bit pengganjal atau padding bits. Yang kedua, penambahan nilai panjang pesan semula. Yang ketiga, inisialisasi penyangga atau buffer MD. Yang keempat, pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu penambahan bit pengganjal.
Penambahan bit-bit pengganjal terdapat 3 langkah. Yang pertama, pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga panjang pesan atau dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 512. Yang kedua, jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi, panjang bit-bit pengganjal adalah antara 1 sampai 512. Bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 diikuti dengan sisanya bit 0. Langkah yang kedua yaitu penambahan nilai panjang pesan. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jika panjang pesan lebih besar 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo 2 pangkat 64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang menjadi kelipatan 512 bit. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu inisialisasi penyangga MD. MD5 membutuhkan 4 buah penyangga atau buffer, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Total panjang penyangga adalah 4 kali 32 sama dengan 128 bit. Keempat penyangga ini menampung hasil antara dan hasil akhir. Keempat penyangga ini diberi nama A, B, C, dan D. Setiap penyangga diinisialisasi dengan nilai-nilai dalam notasi hex atau sebagai berikut. Yang pertama A sama dengan 012345667, B sama dengan 89 A, B, C, D, E, F, C sama dengan F, E, D, C, B, A 98, D sama dengan 765432110. Langkah kerja yang keempat yaitu pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit atau Y0 sampai YL1. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit, dan ini disebut proses HMD5. Lalu pengaplikasian MD5. Fungsi MD5 sangat penting bagi pemula dalam membuat website. Dalam membuat sebuah web dinamis, pasti terdapat menu admin, di mana menu admin berfungsi untuk mengelola sebuah halaman web, baik penambahan data, edit data, dan juga hapus data. Sebelum masuk ke halaman admin, biasanya dibutuhkan login administrator. Agar lebih aman, kita buat password kita menjadi susah dengan cara dienkripsi. Salah satu cara sederhana adalah dengan MD5. MD5 berfungsi sebagai enkriptor guna mengamankan sebuah password di dalam sebuah web system untuk proses autentikasi. Kesimpulannya, MD5 adalah algoritma yang dikembangkan setelah algoritma MD2 dan MD4. MD5 adalah sebuah fungsi khas satu arah yang mengubah masukan dengan panjang variabel menjadi keluaran dengan panjang tetap yaitu 128 bit. MD5 dengan fungsi khas sangat peka terhadap perubahan pesan, maka cocok untuk aplikasi yang menjaga integritas suatu data. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Setelah ini, saya akan menunjukkan bagaimana pengimplementasian fungsi khas yaitu password MD5. Langsung saja kita masuk ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini ada username, email, alamat, password, dan counter password. Langsung saja kita isi sesuai dengan nama masing-masing, lalu alamatnya, email, lalu alamat, lalu passwordnya 1234, terserah ya. Lalu kemudian dan masuk. Nah, di sini langsung ada string 32 dan kodenya. Di sini saya menggunakan yaitu pardam. Nah, pardam ini untuk menghentikan sistem dengan memanggil variabel dan dia tidak akan tersimpan ke database. Jadi dia langsung tampil setelah kita melakukan input. Ini menggunakan pardam. Nah, jika saya menggunakan yang password,
untuk mengenkripsikannya, dia akan tersimpan di database-nya. Contohnya seperti ini. Ini saya lalu kita coba. Misalnya alamat di sini username berhasil ditambahkan. Coba kita lihat apakah ada database-nya. Nah, di sini dia akan tersimpan di database-nya data yang tadi. Jadi itulah perbedaannya. Nah, saya akan menjelaskan codingannya. Di sini saya menggunakan enkripsi, yaitu yang tadi seperti password. Password ini saya membuat variabelnya, yaitu $password sama dengan MD5 $password. Di sini memanggil kode, $password ini memanggil kode itu MD5 dengan mengambil variabel inputan dari password tadi. Nah, lalu setelah itu di sini jika menggunakan pardam, dia akan menampilkan langsung, setelah diinput dia akan menampilkan langsung hasil enkripsinya. Dan jika tidak menggunakan pardam, dia akan menyimpan data kita tadi atau password kita tadi ke database kita. Itulah penjelasan password fungsi hash MD5. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.